Sobat Tim apa kabar? Balik lagi di Depdagri. Senang banget ya Intan bisa nemenin kalian semua di sini. Tapi sebelum kita ngebahas sepak bola nasional, izinin aku dulu ya, aku mau ngucapin selamat nih untuk Gracia dan juga Apriani yang berhasil meraih medali emas untuk Indonesia di Olimpiade. Luar biasa banget ya memang perjuangannya di masa Covid ini. Kita tahu ya kalau Olimpiade harus ditunda setahun. Tapi nggak sia-sia karena Indonesia nggak pernah absen untuk bisa boyong emas. Semoga 4 tahun ke depan tren positif ini tetap berjalan ya. Dan juga selamat untuk para atlet dan juga terima kasih yang sudah meraih perak dan juga perunggu. Dan juga semua atlet yang sudah berjuang di sana, terima kasih banyak semuanya. Kita harus bangga ya. Wow, ini banyak banget ya tuh. Dari cabang badminton entah sudah menyumbang berapa kali untuk Indonesia. Nah, karena kita mau bahas sepak bola nasional, kita doain aja mudah-mudahan nih sepak bola nasional nanti bakalan nyusul ya. Minimal banget bisa masuk di Olimpiadanya aja dulu deh. Kita tetap dukung pokoknya, selalu dukung. Yeay, Jebret Tim seperti biasa sudah ada Intan, Mas Hanif dan juga Mas Vino di sini. Mas Vino makin kece nggak mau kalah sama Mas Hanif pakai kacamata, tapi kacamatanya lebih gelap ya. Lebih gelap. Tapi kayak yang baru ulang tahun kemarin outfitnya. Koci. Iya, stylenya kayaknya udah mulai mirip-mirip sama stylenya Koci ya. Tapi kita bahagia banget karena baru aja ada kabar Liga nih yang sudah menemukan titik terang. 20 Agustus ini sudah fix nih Mas Hanif. Hilalnya udah kelihatan ya? Ini baru diumumin tadi sekitar jam 4 ya. Jadi sekitar 3-4 jam yang lalu ya. Dan memang ini menjadi sebuah kejutan karena kita tahu bahwa kalau melihat dari suara rakyat selama ini memang berharap Liga segera digulirkan dan jawabannya tadi 20 Agustus. Suara rakyat, suara Tuhan. Iya, kemarin kita bahas itu kan. Ada juga rakyat yang usil, nggak usah jalan lah. Iya ada juga beberapa dari tim-tim yang kayak ngerasa ragu. Tapi emang bener sih kalau kita pikir-pikir, ini kan baru fix mau 2 minggu ya. Nah tadi gimana nih Mas Hanif, hasil dari rapat tuh kayak gimana sih? Ada bocoran gak dari temennya? Ini dapat informasi dari teman-teman yang kebetulan ikut terlibat dalam proses ini ya. Sebenarnya komunikasi itu sudah lama, baik dengan kepolisian maupun dengan BNPB. Karena kemarin memang yang paling rame bagaimana sih komunikasi antara PSSI, LIB dan BNPB. Sebenarnya sudah terjalin dan memang sudah ada lampu hijau dalam tanda petik. Artinya kan tadi diumumkan oleh PSSI bahwa kick-off Liga 1 akan dimulai tanggal 20 Agustus. Dan setelah ini pasti ada langkah berikutnya bagaimana tim-tim Liga 1 nanti dikumpulkan untuk persiapan secara keseluruhan, informasinya seperti apa, termasuk detail-detail pelaksanaan nantinya. Jadi tadi itu untuk rapat, ini dia ya foto, ini rapat tadi ya? Ini komunikasi, ya tadi, ini update banget ini. Jadi ini komunikasi antara PT LB dengan Asop Kapolri, karena dari pihak kepolisian inilah yang menentukan nanti bagaimana proses pengawasan, terutama terkait dengan prokes bisa dimaksimalkan, bisa diterapkan pada saat Liga bergulir. Oke, nah Mas Vino, kalau dari teman-teman media udah siap belum ngadepin Liga yang wow ternyata jadi 20 Agustus? Ya siap lah, kemarin mereka libur kita mau kerja. Media malah berharap ingin segera bergulir. Segera bergulir, gimana nggak siap? Orang pas kemarin pre-season, gue kena prank gitu kan, udah mau ke Solo gitu kan. Itu udah siap itu gitu kan. Ya mereka aja nggak siap, media mah siap. Mau di PAN Papua kayak mau apa siap, cuman apa ya, kita masih siap lah mau bergulir ntar malam juga siap gitu kan. Ya kan mau bergulir ntar malam, cuman banyak yang nggak, pada dasarnya mereka setuju si Liga jalan, tapi untuk tanggalnya 20 Agustus itu kan terlalu dinilai mepet. Dalam artian ya pada dasarnya tim-tim yang menilai itu keberatan pengen jalan, tapi nggak 20 Agustus juga karena ini udah tanggal 3, masih sisa 17 hari, sedangkan dari 17 hari itu tim-tim pemain-pemain latihan mandiri untuk kembali ke tim lagi start kan itu butuh waktu. Kalau dari berdasarkan ngobrolan-ngobrolan dengan pelatih fisik atau fisio butuh waktu sekitar 1 bulan tuh udah paling mantap. 2 minggu tuh oke, tapi nggak akan maksimal karena ini akan memunculkan risiko cedera dari pemain kalau memang intensitas bermainnya sangat sering. Karena preparingnya kurang. Tapi karena kan ini kan 20 Agustus tuh memang sebenarnya jadwal yang udah diinin dari semula Mas ya, 20 Agustus.
Kita lihat aja nih nanti si fixtures-nya itu kan katanya akan mainnya hanya di akhir pekan. Semoga itu memang cukup buat recovery pemain dan sistemnya kan nggak terlalu capek pemain nggak akan berfokus di satu wilayah. Tapi menurut gue itu 20 Agustus tuh terlalu cepet sih dan resiko cederanya kayak sayang aja gitu. Nah itu dia kan karena aku juga tanya tadi kenapa media siap atau enggak, karena enggak semua klub itu siap kan, karena sampai bahkan mereka memang sampai bilang ada beberapa klub yang menyatakan kalau siap main, tapi kalau 20 Agustusnya tuh banyak klub yang iya ini yang jadi permasalahan adalah 20 Agustusnya kan. Ya kalau berpikir ideal pasti tidak ideal ya, karena kita melihat sebenarnya ini sudah diumumkan jauh hari ketika 9 Juli dipastikan tidak bisa, kemudian tunda. Dan opsinya memang 13 atau 20 Agustus. Dan berdasarkan perkembangan yang terjadi, kalau melihat dari putusan PSSI itu kan 20 Agustus. Nah, barangkali, ya ini dari berpikir positif thinkingnya aja ya, bisa jadi PSSI menentukan hal itu sudah berkomunikasi dengan beberapa klub juga kan. Artinya kalau kita melihat secara keseluruhan, memang persiapan klub itu tidak sama. Banyak yang meliburkan pemain, tapi ada juga yang tetap menggelar latihan. Bisa aja nanti kalau misalkan yang bertanding adalah tim yang selama ini rutin latihan atau gimana opsinya. Tapi kalau melihat ideal nggak ideal, jelas tidak ideal. Iya. Karena opsinya saat ini dalam situasi pandemi tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan ideal. Tapi ini menjadi opsi, bisa jadi ini opsi terbaik dikala saat ini semua pada sanksi dengan banyak terjadi. Tapi kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya resikonya dimundurin seminggu 2 minggu, apa ruginya juga Mas? Kalau buat pemain kan kalau dimundur seminggu juga nggak jadi masalah aja. Bentar Mas Vino, tapi kan kalau misalnya kita lihat dari tanggalnya, kalau 20 Agustus kayaknya mungkin dirasa ideal karena pada akhirnya tidak terlalu berantakan gitu. Karena kan kita ada kalender internasional juga. Ya, habis itu kalau nggak salah sudah ada agenda FIFA, artinya paling berhenti 1 atau 2 pekan lagi. Nah, kalau mengukur dari situasi yang ada ke sana, kalau kita melihat, kita kembalikan lagi bahwa ada beberapa klub yang sudah siap dalam situasi saat ini. Apalagi kalau kita melihat kalender FIFA, praktis banyak klub yang pemainnya dipanggil kan, apalagi untuk pemain muda. Jadi artinya toleransi ke sana pasti ada. Nah sekarang pertanyaannya, memang apakah semuanya ideal pada tanggal 20? Ya jelas tidak ideal. Tapi ini menjadi satu putusan yang ditunggu oleh publik, dinanti oleh publik, dan diharapkan oleh publik di saat situasi yang memang tidak ideal. Situasi yang situasu gitu. jadi maksud gua ya klub tuh kan pasti punya pertimbangan ya kenapa pemainnya nggak dia kalau bisa jangan 20 Agustus. Emang karena ya memang situasinya ideal tapi bukan berarti tim tuh bisa persiapan atau menuju liganya tuh dengan situasi yang asal-asalan juga. Mereka juga bukan karena situasi di liga yang ada di waktu yang nggak ideal ini, lantas mereka juga kayak ya udah yang penting mainnya pasti serius juga lah Mas gitu. Mereka juga nggak mau ambil resiko. Itu. Ya, pasti setelah ini pasti ada pertemuan dengan semua klub ya. Kalau kita biasa di teman-teman itu managers meeting. Dan kalau nggak salah dalam 1-2 hari itu akan dilakukan. Nah di situ nanti akan ditemukan semua persoalan yang terjadi. Karena memang selama ini kalau mendengar dari apa yang dicurhatkan oleh rekan-rekan saya bahwa ini rekan-rekan yang dari mana? Dari klub atau dari orang dalam? Klub dan juga orang yang tahu banget semua ekosistemnya. Klub pun juga mempertanyakan. Karena temennya banyak banget Mas Andi. Bahkan kemarin klub pun mempertanyakan itu. Salah satu klub yang saat ini masih konsisten latihan. Kalau udah dibilang konsisten latihan masih udah tahu lah menurut pada 5 tim itu kan. WA tanya, Mas ini jadi apa kagak? Oke, tunggu 1-2 hari. Dan udah diputuskan. Dan akhirnya diputuskan sekarang. Dan mereka bilang langsung dijawab tadi. Amin. Artinya kalau melihat situasi tidak semuanya tidak siap, ada beberapa klub yang masih ingin berat ini segera bergulir karena buat mereka kalau lihat situasi saat ini akan menguntungkan ketika kompetisi digelar secepatnya dibandingkan ditunda karena pertimbangannya klub-klub itu bukan melulu pada situasi pemain karena melihat saat ini mereka tuh butuh kepastian jadwal, kepastian putusan karena mereka membutuhkan pemasukan dari sisi finansial dan sponsor membutuhkan jalur kepastian itu. Mas Vino kenapa dari tadi kayaknya gusar banget? Gak gusar gitu kayak ya siapa sih yang nggak mau liga jalan gitu kan. Cuman media pun mau jalan. Cuman kayaknya memang harusnya memang diajak komunikasi juga sih orang-orang. Gak hanya dari sekedar klub gitu. Orang-orang yang juga ngerti dari sisi kebugaran masalah apapun gitu kan. Kalau 20 Agustus gue rasa sih gue lebih sepakat juga apa kata Robert, apa kata pelatih yang memang jangan 20 Agustus tapi seenggaknya ya dimundurin seminggu. It's okay lah seminggu dulu karena ini 17 hari gitu kan, 20 hari. 20 hari oke lah untuk kondisi gitu kan, persiapan. Pemain juga masih pada nyebar di pulaunya ya? Pemain juga masih nyebar di pulaunya dan pemain juga akan start dalam kondisi yang nggak sama. Bahkan ada yang di negara lain dan bingung juga sih kalau lagi masa-masa kayak gini gimana mereka baliknya ya? Itu dia, makanya kayak banyak kendala.
Nah Mas Hanif, tapi kalau ngomongin soal kegusaran nih, ini kita agak sedikit gusar juga ya. Kita masuk ke Piala AFC yang memang di Piala AFC yang belum sempat kita bahas waktu itu, sudah dibatalkan. Dan ini sangat merugikan Indonesia dong artinya, karena kan Indonesia pada akhirnya tidak bisa bermain di fase grup dan tidak bisa mendapatkan poin dan juga kehilangan jatah artinya untuk di Piala Asia. Ya kalau sebuah kerugian pasti semua negara berpikirnya sama kan mendapatkan punishment yang sama ya. Sekarang situasinya kan semuanya extraordinary, ngukurnya dari mana? Kalau memang ada beberapa negara yang saat ini memaksakan dalam tanda petik untuk menggelar kompetisi, ya kan ya, yang sudah sebelumnya. Dan tapi ketika mereka berbicara wakilnya ketika di level internasional, ternyata yang terjadi juga sama. Jadi artinya ini pasti sudah ada kebijakan yang tidak akan mengukur secara keseluruhan bahwa sepak bola kita di sini enggak. Tapi kita masih ada kesempatan yang besar nggak untuk nantinya masuk ke Piala Asia mendapatkan slot yang juga lebih mungkin? Ya. Tergantung. Ini kan semuanya tergantung dari kebijakan FC nantinya, melihat situasi yang terjadi. Kemudian baru dihitung secara keseluruhan. Prestasi klub terakhir, prestasi perwakilan Indonesia terakhir. Koefisiennya kan? Iya, koefisien nilainya. Oke, kalau Mas Wino gimana ngelihatnya akhirnya AFC harus dibatalin nih? AFC Cup. AFC Cup. Kan kasihan nih, kan kita tahu ya Bali United sama Persipura udah mempersiapkan itu. Tapi mungkin positifnya bagi mereka bisa lebih fokus ya. Tapi kan ini slot Indonesia nih yang akhirnya juga dirugikan. Iya, ya itu dia harus lihat dari dua sisi ya Tan ya. Dari dua sisi. Sama kayak tadi juga menjelaskan apa dua sisinya liga dimulai 20 Agustus dan enggak kalau 20 Agustus ya oke akhirnya liganya jalan, gue juga sepakat tapi dimulai lebih juga ada pertimbangan lain sama kayak AFC Cup juga kan. Kayak ya kalau harus batal bagi orang Indonesia bagi orang Indonesia ini kan ajang buat kita buktiin kalau kedua tim ini Persipura Bali United yang bawa nama baik Indonesia, bawa nama Indonesia di pentas Asia dan mereka juga udah persiapkan. Tapi perlu diingat lagi ini situasi yang situasi gitu ya, situasi sangat-sangat tidak bisa menduga ya semuanya kayak gitu. Dan susah sih untuk mutusin si AFC Cup ini untuk buat bergulir karena terutama di wilayah Far East ya, Asia Timur memang angkanya juga tinggi. Lagi nggak oke di peserta-peserta AFC gitu kan. Beda dengan Champions League mungkin satu itu. Terus ya mungkin AFC membatalkan Champions League sama lebih menjalankan Champions League dan tidak menyelenggarakan AFC Cup memangnya karena realistis AFC Cup kan cuman second tier aja. Champions League lebih tinggi prestisenya gitu kan. Dan Champions League juga kan punya berjenjang ya berkesinambungan artinya setelah juara Champions League mereka main di Piala Dunia antar klub gitu. Jadi memang yang harus dikorbankan ya AFC Cup itu dan akhirnya kalau Champions League banyak yang harus dikorbankan sedangkan berarti akhirnya AFC Cup yang harus tidak dibatalkan ya akhirnya. Dari sisi pengeluaran juga mungkin Bali United Persipura kecewa ya. Tapi seenggaknya ini mengurangi cost juga Mas ya. Cost beberapa cost yang harusnya dikeluarkan besar kalau dengan ini nggak ada oke mereka lebih safe. Sebenarnya kecewa pasti kecewa Bali United Persipura tapi bukan satu kekecewaan yang besar juga sih. Nah sebenarnya gini, kalau dibilang kecewa pasti kecewa. Kalau melihat dari sisi yang positif mereka pengeluaran akan sedikit terkurangi. Tapi kalau dari sisi yang lain bisa aja loh mereka mewakili Indonesia di kancah berikutnya. Karena gini, ketika nanti diputuskan katakanlah untuk AFC Cup 2022 atau 2023 gitu kan. Nah ya itu gimana tuh? Yang jadi ukuran pasti pada saat itu kemungkinan data itu akan diminta pada saat Januari 2022. Dan kemungkinan kita belum beres ya. Sementara kompetisi kita kan belum selesai. Biasanya kalau berdasarkan pengalaman kemarin jatah terakhir. Iya, maka yang menjadi jatah terakhir atau kompetisi terakhir yang menjadi patokan. Dan kalau melihat asumsi itu ya jelas masih milik Bali kan. Bali United dan Persipura. Ini artinya masih sangat banyak kesempatan. Bisa jadi kesempatan itu masih pasti terulang lagi dan kalau misalkan ada opsi lain pasti banyak yang tidak pas perhitungannya pasti yang lain kan. Jadi kalau melihat fase ini karena Januari kompetisi kita baru tengah jalan ya bisa saja Bali sama ini. Sama Persipura ya. Ini pernah terjadi juga sama Persib Bandung waktu itu waktu kompetisi harus off 2015. Jatah itu diberikan kepada Persib Bandung sebagai tim yang juara terakhir kali di Liga Indonesia. Jadi memang ya mau bagaimanapun
benar kata Mas Hanif, yang dipakai itu yang jatah di kompetisi resmi terakhir Terakhir gitu ya. kan. Nggak mungkin kan yang dipakai juara Piala Wali Kota Solo, Maranatha Piala Wali Kota Solo kan. Ya kan. Kan itu kan cuma Rans gitu ya main di AFC Cup. kan ada aturan ya Mas Vino. Mas Vino nih kayak antara mau ini muji atau Nyindir. atau nyindir. Nah, tapi Bercanda ini lah, artinya, hidup udah terus serius. Jadi Bercanda bukan muji, lah. bukan nyindir, tapi bercanda ya. Bercanda Ini tapi lah. kalau ngomongin soal kesempatan ya artinya berarti Bali United dan juga Persipura masih punya kesempatan ya. Dan juga nih ada kesempatan buat para jebret tim untuk bisa menambah wawasan nih. Keren. Karena kita bakalan ada Jebret Media Workshop yang akan Mantul. diadakan 13 dan juga 14 Agustus. Ini banyak banget yang datang, ada pandit-pandit plus pembicara dan juga expert di bidang media mulai dari TV sampai digital yang bisa memperkaya pengetahuan kalian semuanya. Pokoknya nggak bakal rugi deh kalau misalnya kalian ikutan karena dapat ilmunya yang pastinya berguna banget karena banyak banget kan yang nanya-nanya mau jadi sportcaster gimana, mau jadi pandit gimana, terus mau ngebangun media tuh seperti apa, kalian bakal dapetin semuanya ilmunya di sini. Mau jadi temennya orang dalam gimana? Iya, nah ini ada Mau tiket. jadi isu yang bisa mempengaruhi publik gimana? Wow, Mas Mau jadi Hanif. Fabrizio Romansyahnya Indonesia gimana? Mau jadi peserta, jadi peserta mau. Mas Hanif kayaknya sudah mulai terbiasa ya ada di sini ya. Gila nih Mas Hanif, jokesnya mulai keren, mulai lucu. Mulai terbiasa loh. Tuh coba nih, buat kita pandit-panditnya aja udah mulai ada peningkatan ya. Buat kalian nggak mau apa ikutan? Siapa tahu kalau kalian ikutan kan jadi banyak peningkatan juga di model bener. kayak gini ya. Jangan lupa nih ada Dan jadi yang tiket- pertama juga, ya kan? Iya, ini ada tiket pre-sale-nya yang bisa kalian scan di sini. Itu silahkan langsung bisa kalian scan di sana. Ditunggu banget ya Jebret Tim, jangan sampai nggak ikutan karena kalian bisa dapetin ilmunya banyak banget dan sekaligus kayak bertemu secara langsung dalam tanda kutip sama pandit-pandit dan juga expert di sini. Nah, kita lanjut ya. Kita mau langsung terbang ke Belanda nih. Karena belum bisa naik pesawat ke Belanda nih Ada apa sekarang di kita Belanda? sekarang aja. Ini katanya ada debut Bagus Kahvi di Young Utrecht. Tapi sebelum kita ngomongin soal Bagus Kahvi, ini juga ada kabar duka ya dari Noah Geser yang salah satu pemain dari mana Mas? Ajax ya? Young dia, Ajax. Dia dari Young Ajax dan juga keturunan Indonesia yang sempat menjadi calon pemain timnas harus meninggal dunia karena kecelakaan. Kita turut berduka cita ya atas kepergiannya karena memang cukup tragis ya kalau berbicara mengenai kecelakaan. Nah tapi ini kan baru calon pemain timnas. Sebenarnya waktu itu Mas Vino tahu nggak kabarnya udah sampai mana Iya, sih? sebenarnya si Noah ini kan sempat masuk. Radar. Ya pertama ini ya berduka juga, ini sangat potensi juga dia main di Ajax, sempat banyak yang mengharapkan kalau dia bisa join ke youth-nya Indonesia. Nah, Noah ini kan masuk radar juga scout-scoutnya PSSI, dan berita di lapangan juga bilang bahwa Coach Bima Sakti juga ingin melihat atau memberikan Noah kesempatan gitu untuk gabung di timnas muda yang pada saat itu memang lagi prepare mau tembus ke Piala Dunia di Peru ya, U16. Iya pada saat itu. Ini sangkatannya sama si yang Bima Sakti itu. Adik-adiknya Bagus. Tim-tim masih. Dan berarti ini di bawah adik-adiknya Ya, Bagus di dan Bagas bawahnya kan? Bagas Bagus. Terus sebenarnya udah ada komunikasi kan, lewat lewat yang gue dapat info di lapangan, dia udah ada komunikasi lewat medsos ya waktu itu. Cuman pada saat itu si federasi pengen ngomong langsung dengan orang tuanya. Tapi belum sempat. Belum sempat. Terus dia tuh hanya tinggal membuktikan bahwa ada dokumen yang menyatakan kalau dia punya Indonesia. Jadi sebenarnya kan anak umur di bawah 16 tuh kayak Irfan Bahdim ya, dia belum bisa pilih dia mau main di mana gitu kan. Jadi Ini keturunan ya berarti ya? Ya, jadi jatuhnya bukan naturalisasi juga. Bukan naturalisasi ya? So kalau dia memang mau main untuk timnas Indonesia yang junior, dia cuma butuh dokumen yang membuktikan kalau dia Indonesia, entah itu dari orang tuanya dan ke federasi yang bernaung dia, KNVB waktu itu. Dan prosesnya waktu itu kalau nggak salah hampir, ya kalau dibilang sih belum sampai 25% banget ya. Karena keburu pandemik, terus Piala Asia di Bahrain waktu itu yang anak Bima Sakti batal dan nggak jadi juga ke Peru, ya akhirnya selesai. Dan setelah dari situ setahun setelahnya atau berapa bulan saya dapat kabar kalau dia meninggal dengan cara yang mengenaskan gitu kan, ya sebenarnya
cukup terpukul juga ya dan sayang sekali ya kita kehilangan talenta muda yang memang cukup terpukul juga ya untuk kehilangan Noah itu kan yang ada potensi untuk main di Indonesia ya. Dua pemain muda berdarah Indonesia harus meninggalkan kita lebih cepat ya. Yang pertama ada Alvin waktu itu Alvin Lestaluhu, kemudian Maluku. Ya. Mas Hanif gimana? Sebenarnya benar cerita itu ya. Jadi penjajakan di awal itu memang sudah dilakukan. Cuman untuk sampai ke finish memang belum masih jauh terjadi ya. Dan penjajakan memang prosesnya awal ya. Tapi untuk ketemu secara fisik memang belum dilakukan, belum terjadi. Ya tapi kita sayang sekali kita harus kehilangan salah satu talenta muda ya. Tapi ya kita doakan lah ya. Semoga memang Noah Geser bisa diterima di tempat terbaik ya di sana, dan juga kita juga masih bisa melahirkan talenta-talenta muda lainnya yang baru. Nah, 2005 lahir loh. 2005 sampai udah di lapangan dia baru lahir. baru lahir. Drastis kan berbanding. Ya sangat jauh banget. Nah, tapi Mas ini kan Bagus Kahvi debut juga nih di Young Utrecht. Gimana Mas Hanif tahu berita tentang Bagus Kahvi, gimana akhirnya bisa debut di sana? Kalau gue dari sisi yang lainnya, jangan terlalu diangkat-angkat lagi. Nah, kalau ini kan banyak media kita selalu mengangkat, bahkan dihubungkan dengan gaji dia, nilai transfer segala macam. Yang dibahas akhirnya dibesarkan gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari statistik yang ada di sepak bola Belanda sendiri, dia masih kategori biasa-biasa aja loh. Sama yang pemain-pemain lainnya, kalau dibandingkan dengan pemain lain? Iya, dikomparasi dengan pemain lain belum sesuatu yang menjadi istimewa. Artinya jangan sampai pemberitaan yang luar biasa di Indonesia justru akan menjadi beban dia nantinya, malah potensi terbaiknya tidak akan maksimal. Besar pasak daripada tiang. Nah itu dia, memang sih kalau kita memuji juga nggak boleh terlalu berlebihan ya, kalau memuji juga ya. Mas Vino? Ya, kemarin baru pre-season lawan Top Os dan klubnya kalah waktu itu, Young Utrecht. Dia masuk sebagai pemain pengganti, yang digantikan juga orang Asia ya, kalau nggak salah orang Jepang namanya. Tapi menurut ini good start lah buat Bagus yang setelah beberapa waktu lama dia harus naik meja operasi, dia akhirnya bisa turun main, dan ya aku sih nggak lihat ini ya, nggak nonton langsung full bagaimana, cuman sempat ngobrol sama dia bahwa ya memang dia baru sembuh cedera, bagus, masih ada, sebenarnya udah mulai enjoy ya, walaupun kayaknya mungkin adalah trauma dikit-dikit lah, tapi maksud dia bagus tuh orangnya cenderung berhati-hati dengan kecederaannya. Jadi sebenarnya dia tuh kalau memang pelatih belum mengizinkan atau otoritas tertinggi klubnya jangan main, dia nggak mau main. Tapi akhirnya dikasih kesempatan, ya udah dia main. Sebenarnya Bagus tuh tipikal yang nurut, dan so far perkembangan dia setelah ngobrol gitu kan, chattingan sering, dia cukup enjoy main di Belanda gitu kan. Adaptasinya enak gitu kan, cuman itu dia baru sembuh dari cedera aja gitu ya. Jadi masih ada trauma-trauma yang belum bisa maksimal ya. Butuh proses untuk kembali yang namanya. Nah, percaya proses. Percaya proses. Nanti kita akan ngobrol soal percaya proses juga, tapi di yang lain ya, di DPI. Nah tapi ini kalau kita ngomongin soal tadi Mas Hanif juga jangan membesar-besarkan biaya transfer. Nah kita ngomongin biaya transfer liga nih. Aduh. Kan kita tahu ya kalau misalnya udah ngomongin klub Sultan pasti inget sama yang namanya Bali United nih. Bali United ternyata punya harga pemain, kalau semuanya di total bisa sampai berapa tuh, 84,3 miliar katanya, tapi memang masih di bawah dari Persib ya. Persib itu berapa, 85,7 miliar rupiah. Ini bener ya? Ini Mas Hanif dari kacamata dia dulu aja bro, komparasi nanti kita. Tanggung pakai kacamata kacamata media. Ini ketawa aja sih gue, maksudnya. Kenapa? Ini market value ya. Market value kan banyak hitungannya, ada dari apapun, gaji dan lain-lain. Tapi jujur pernah ngomong sama salah satu pemain dari dua klub yang ada di sini, Bali United sama Persib Bandung. Tanya, bener nggak nih kata transfer market? Tunjukin angkanya segini nih, mana katanya harganya segini gitu kan ke pemain Persib. Emang bener sih, hand harganya 1M gini. Terus pemain Persib ini bilang, aminin aja bang katanya kalau segini mah. Jadi bukan segitu sebenarnya. Iya gitu, jadi aminin aja bang segini mah gitu. Ini loh maksudnya, aku nggak tahu ya, maksudnya hitung-hitungan si market value-nya si transfermarkt atau gimana gitu kan. Dan ya hebat juga dia bisa dapat data keuangan di Indonesia ya. Maksudnya punya orang yang lebih dalam dari sampean kali Mas, dia ya bisa tahu apa gimana gitu kan. Tapi yang jelas
agak sedikit kalau gue pribadi sih agak sedikit meragukan data dari Transfermarkt ini gitu karena sebegitu tertutupnya klub di sini terutama masalah uang gitu dan mereka bisa dapat kayak gitu. So sebenarnya buat pembaca juga. Tapi bukannya kalau misal udah ada di bursa transfer gitu, itu bukannya kalau misalnya udah ada di bursa saham bukannya memang udah otomatis ya itu secara publik itu ke publik dan memang benar dan itu Tapi akan beberapa kelihatan. klub kan ada yang nggak go public juga kayak Bali Tapi kalau United. berarti si Bali United bener dong. Bisa nggak? Mereka nggak tahu bisa dapat reachment-nya sejauh apa sih Transfermarkt ini gitu kan. Nah kebetulan teman gue juga ada yang kerja buat Transfermarkt nih kan. Jadi gini, memang gue lagi ngulik emang gitu kan. Transfermarkt ya, kalau kita melihat perbandingan angka transfer di sepak bola Indonesia dengan luar negeri memang sangat berbeda, perhitungannya berbeda. Iya. Dalam hal ini permainan agen itu sangat menentukan. Di luar negeri jelas nilai tawarnya ketika dia tampil bagus katakanlah di Piala Eropa kemarin bisa 2-3 kali lipat karena ketika agen sang pemain menyodorkan ke klub yang diperkirakan mampu beli, maka harganya dianggap segitu, nilainya akan tinggi. Nah ini sangat berbeda di kita. Kita memang ada agen, terutama pemain asing, tapi spekulasi mereka dan titik-titik yang lain itu sangat berbeda sekali. Ini sebagai perbandingan. Saya tahun lalu ketika kompetisi ini belum terhenti kemarin ya, perbandingan di Transfermarkt itu ada pemain yang harganya 1,2 M. Oke. Saya iseng ini, saya cross check ke data sebenarnya kebetulan teman saya ini tahulah harga pemain dalam satu musim. Kan. Saya cek, ternyata nilai kontraknya 600, 700, ada yang 800. Terus uangnya itu kemana yang ada di Transfermarkt Itu kan nilai. Itu kan spekulasi. Nilai spekulasi. Tapi itu juga bukan dan ini ngadi-ngadi juga gitu. Nih sekarang gini Tan, aku nanya nih ya ke beberapa petinggi klub ya di Liga 1 ya. Klub gede lah, apa Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya, Surabaya. Terus klub yang jor-joran kalau kontrak asing misalnya apa Barito Putra gitu kan. Borneo juga kan. Iya, klub Liga 1 ini kalau datangin pemain asing baru nih, dia debut, nggak akan berani bayar pemain itu lebih dari 1 M kecuali Michael Essien. Ya. Kalau nggak ada, dia pemain ini akan dihargai lebih dari 1 M ketika dia sudah kasih pembuktian di satu musim kayak Alexander Rakic, dia naik harganya. Contoh lagi 2 tahun lalu, tapi mudah-mudahan lu nggak usah nyebut nama dulu bro. Jadi ada pemain dari Jepang. Aku cek ya di Malaysia. Harganya tuh kalau tak hitung 1, sekian lah, 1,3 kalau nggak salah. Tapi begitu dikontrak salah satu tim kita, saya tanyain mudah-mudahan manajernya ini benar. 750 kok. 750 Iya, nilai kontrak. Iya, tapi setelah itu memang harganya melambung, luar biasa. 4 kali lipat. Jadi tuh sistemnya gimana sih? Aku tuh juga penasaran kan. Kalau misalnya nanti dia harga jualnya sekian, misalnya kayak 1,5 M. Nah, itu harga jual di bursa transfer nih. Terus dari gitu akhirnya dia dibeli oleh salah satu klub. Nah, uang belinya ini, market value dia di bursa transfer ini akan ngalirnya tuh kemana aja sih? Kan pasti ke manajernya juga gitu ya. Manajer apa sih itu namanya? Kalau agennya juga. Enggak, maksudnya gini. Angka di market value di Transfermarkt itu ada kalanya benar kalau itu dikalkulasikan, diparameterkan dengan kompetisi di luar negeri yang sudah profesional. Itu bisa. Kalaupun ada gradasi tipis, bisa lebih atau bisa kurang. Tapi kalau dialokasikan di itu sepak bola Asia Tenggara, bahkan di negara kita sendiri itu bukan jadi acuan yang tepat. Bahkan ini ada yang konon nilainya 12, 10, 12 gitu kan satu pemain. Sebelum kompetisi berhenti karena pandemi kemarin, ada satu pemain, wah, gua perlu nyebut nama nggak ya? Terserah itu sih. Terserah itu sih. Ini kenyataan kan? Ini informasi loh, gua nggak tahu detailnya. Informasinya, ini satu pemain yang kontraknya tertinggi di Indonesia. Oh, aku tahu. Berarti ini ya. Siapa nih yang tertinggi? Nggak ada, nggak nyebutin di sini. Nggak ada di sini. Kontraknya tertinggi kan yang paling tinggi Mark Locke, bukan ya? Siapa bilang? Oh, siapa? Terus siapa? Yang kita tahu Mark Locke. Gue taunya bukan dia. Siapa? Ada nilainya sampai 9 plus fasilitas lain. Dia harus dapat apartemen, mobil. Oh, nggak boleh. 9 tuh hitungan sekian musim apa satu musim? Satu musim. Coba jebretin, coba bisa nggak komentar di bawah kalian tebak siapa ini katanya dengan katanya. nilai Tapi tertinggi. ya kebetulan gue kenal dekat, tapi gue nggak pernah tanya soal itu. Memang dia dari salah satu temannya yang menggaji ini, dia bilangnya ini angkanya dia segitu, tapi memang tidak untuk publik. Terus fasilitas lain yang memang luar biasa distandarkan dengan ketika bermain di Eropa. Di Eropa, ini pemain aktif kan? Aktif lah. Tapi nggak tahu apakah musim nanti ini pindah ke klub lain atau masih bertahan. Nggak tahu karena memang harganya memang tinggi banget. Tapi naga-naganya memang dia penampilan performanya sebanding dengan harga dia. Siapa? Gitu. Siapa dong? Tapi kan awal-awal mula dia masuk bule kan nih kan?
Mana sih dulu? Iya. Awal mula dia masuk ke Liga Indonesia nggak mungkin dihargain segitulah, ya kan? Pasti harganya kan rangkak naik kan, nggak mungkin. Iya. Ini dari salah satu owner yang cerita ke saya, dia bilang dia begitu masuk harganya segitu. Jadi ini pemecah rekor bagaimana pemain asing Indonesia dengan pertama kali masuk dengan harga yang tinggi, dengan fasilitas yang jauh lebih mewah dibandingkan pemain asing sebelumnya. Gimana dia mendapatkan fasilitas yang tidak hanya untuk dia tapi keluarganya plus transportasi yang masuk kategori mewah. Padahal kita melihat tim-tim lain juga pemain lain juga belum mendapatkan fasilitas yang sama. Gue tahu. Sebut nama lah, jangan nama, woi. Maksudnya klub Gue tahu. ada di sini nggak? Ada nggak ya? Coba dibalik, ada di baliknya itu. Dibalik. Klubnya sih ada nggak ya? Klubnya ada pasti. Klubnya ada pasti. Kita poinnya gini aja, klub kita sudah berani untuk membayar sejauh itu, udah mengarah ke era industrialisasi. Lu mancing-mancing juga kan? Enggak, nih kan di sini disebut nih Mark Klok. Tapi kan kalau misalnya sesuai sama penampilan nggak apa-apa lah. Iya. Dia bagus. bawa... Memang dia belum mendapatkan gelar sebagai pemain terbaik. Udah pernah bawa tim juara? Tampil bagus lah pokoknya. Udah pernah belum bawa tim juara? Ini mancing-mancing sama sponsor kemarin kan kapok. Kalau udah pernah kan kita tinggal urutin aja dari 2017, 18, 19. Tapi bayangkan angka 9 loh, angka 9 sampai 10 berarti per bulan dia dapat gaji berapa? Udah hampir 1 kan? Pernah juara di 2019 ya? 2000 berapa ya dia? 2000. Bisa tuh tiap Jumat, ini timnya Jumat berkah tuh. Pernah juara sejak era perserikatan lah hitungannya. Jadi tim yang sekarang yang berani bisa ngontrak dia tuh dia timnya pernah juara kalau kita ngitungnya dari era perserikatan 94. Udah. Iya, jauh amat. Oke, udah. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama Malaysia dan juga Thailand nih, ini market value di Indonesia masih di bawah kan, jauh lebih rendah kan? Ya, di bawah. Karena Indonesia tuh sebenarnya 11-12 ya. 11-12 sama Thailand kalau masalah harga gitu ya. Bahkan sebagus-bagusnya Liga Thailand juga dia kayaknya nggak berani bayar mahal juga buat pemain Indonesia karena ini yang gue dengar dari Thailand mereka nganggap pemain Indonesia itu memang nggak terlalu berharga juga untuk digaji segitu. Mereka lebih punya pemain mahal. Tapi Malaysia itu adalah negara yang punya rate atau rata-rata gaji paling tinggi di Asia Tenggara. Malaysia. Itu kenapa pemain dari Liga Malaysia jarang berani mau main ke luar Malaysia karena di luar Malaysia mereka nggak akan dihargai lebih rendah. Itu makanya waktu Safi Salih pindah ke Pelita Jaya waktu itu dari Selangor itu banyak yang bilang bahwa gaji Safi Salih memang adalah salah satu yang terbesar di Liga Indonesia karena untuk bawa Safi Salih ke Liga Indonesia dolar waktu itu dia gajinya. Ya, dengan bayaran dia yang sangat tinggi di Malaysia apalagi dia baru bawa juara Malaysia tuh tinggi banget karena di Malaysia tuh gajinya tinggi-tinggi. Jarang pemain Malaysia mau main di luar apalagi di Indonesia. Berarti Mas Hanif kalau misalnya pemain kita yang pingin pergi-pergi ke kayak ke Thailand gitu-gitu itu kayak nggak terlalu menguntungkan juga ya secara materi buat mereka atau mereka kayak cuman pingin cari pengalaman kalau ukurannya materi ya memang benar Thailand tuh nggak beda jauh dengan di sini. Cuman mereka lebih ini ya bukan kompetitif lebih rapi konsisten. Jadi gaji tertunggak itu jarang sekali terjadi. Tapi kalau ukurannya gaji atau kontrak yang diterima, Malaysia memang jauh di atas Thailand. Bahkan beberapa di Super League-nya saat ini, gaji pemain asing mereka itu lebih tinggi, rata-rata lebih tinggi dibandingkan pemain asing yang ada di Indonesia. Tapi harus bangga juga Indonesia karena kemarin Malaysia dianggap sebagai liga yang sering banget nunggak pemain. Siapa? Malaysia dianggap sebagai liga yang sering nunggak gaji pemainnya. Di atas Indonesia? Iya, dan itu ditenggarai karena jor-jorannya klub Malaysia dalam ngegaji pemain gitu. Makanya sejak beberapa musim ke belakang si FIM-nya itu bikin kayak license klub ini supaya emang hindarin klub-klub banyak yang nunggak gaji. Jadi walaupun Malaysia memang bayar gaji pemain besar-besaran, tapi banyak atau sering kali klub Malaysia itu nunggak pembayaran. Ya, karena mereka patokannya satu klub, sementara satu klub ini praktis finansial nggak berseri. Iya. Dan ketika mereka minimal mengimbangnya, mereka tidak diimbangi dengan pemasukan yang seperti halnya di JDT ini. Jadi itu yang terjadi. Nggak nyangka ya Malaysia. Iya, JDT ini sebenarnya kebanggaan Malaysia juga, tapi satu sisi dia ngebuat seolah-olah sepak bola di Malaysia tuh jomplang. Iya. Ya kan? Dia jadi ironi akhirnya. Dan ini membuat Malaysia tuh akan jadi Farmers League. Itu kenapa
orang-orang Malaysia euforianya nggak sebegitu besar di Indonesia. Gue ngobrol sama teman-teman gue yang di Malaysia karena kan jejaring gue banyak Tan ya di Malaysia gitu kan. Dan dia bilang jangan pernah ngarep Bang euforia sepak bola di Malaysia ini sama kayak di Indonesia. Orang-orang di sini lebih suka nonton MU, lebih suka nonton Chelsea dan gitu. Karena ketika sepak bola di sini mau mulai, orang tuh ya udah JDT yang juara. Gitu. Ini case-nya sama dengan Indonesia ketika sepak bola tuh masih diizinkan dengan dana APBD ya. Waktu itu banyak tim-tim yang selama ini kurang berkiprah nasional, tapi karena subsidi yang luar biasa, bahkan ada tim dari katakanlah kota kelas kedua, itu ada subsidi dalam 1 tahun dia dapat 40 M. Bayangkan 40 M untuk tim yang berada di pinggiran, untuk kota pinggiran. Kabupaten kota tingkat 2 lah ya. Ya, bahkan perbandingannya untuk bola mereka berani ngasih 40, tapi untuk kesehatan, dana kesehatan dalam waktu 1 tahun, perbandingannya mereka dapat 1 M. Jadi ini drastis. Wow. Dan yang terjadi ya seperti yang kita lihat, banyak yang begitu nggak siap ketika diubah menjadi profesional, gulung dekat dengan sendirinya. Bahkan harus turun sampai dengan Liga 3. Wow, ternyata ini permasalahan tidak kita ketahui ya. Nah, tapi Mas kalau ngomongin talenta-talenta apa ya asing ya atau naturalisasi emang kayaknya market value-nya masih lebih di atas pemain-pemain lokal. Nah, kalau untuk pemain lokal nih, siapa sih yang punya market value tertinggi? Boas ya? Atau Irfan Jaya tuh? Nggak tahu ya, ini kan kalau kata si transfer Mark Locke ya paling tinggi. Ya kan gue deket banget ya sama Mark Locke ya. Kan yang nah, tapi kan ini ngobrol sama orang naturalisasi. Oh, kalau yang lokal. Ada di 2 klub, gue nggak boleh sebut Mas, nggak asik ya. Jadi bikin penasaran. Ada di 2 klub yang memang citranya sangat lekat dengan klub kaya. Pemain itu. Gimana pemain itu? 2 pemain paling tinggi ya, yang sedapat gue di lapangan kontraknya sangat besar, bukan naturalisasi, bukan asing ya. Itu Persib ya? Ya tebak aja lah, pokoknya. Jadi 2 pemain ini yang paling tinggi itu main di 2 klub yang citranya sangat besar. Klub ini sangat rival dan dua-duanya mampu bermain sebagai winger. Dua-duanya sempat ditawar Dua-duanya sempat ditawar klub asing. Dua-duanya sempat ditawar klub asing, tapi karena nggak dapat uang yang lebih besar dan juga klubnya nggak mau lepas. Jadi sampai sekarang mereka nggak pernah main di luar. Sampai sekarang mereka nggak pernah main di luar. 2 klub rival, klub besar sama-sama winger. Wingernya ketemu ya? Maksudnya kalau main tuh maksudnya lawanan kan? Ya Persipura sama Persidafon juga rival kan? Iya. FH ya? Jadi gini, kalau kita bisa bicara talenta asing kemudian kita hubungkan dengan Transfermarkt ya. Saat ini sudah ada beberapa pemain lokal bertalenta masih umur sekitar 23 tahunan, 22. Itu sudah dikontrak di rate 800-900 juta loh dalam 1 musim. Bahkan langsung dikontrak selama 2-3 musim. Artinya kalau melihat potensi ini sebenarnya pemain lokal selama dia bagus, selama dia bisa menunjukkan talenta terbaiknya, akan dihargai oleh klub dengan harga yang tidak kalah jauh dengan pemain asing. Oke, gitu. Aku kayaknya bisa tebak deh tadi. Aku masih fokusnya kayak masih ngomongin tadi. Oke, berarti ini berarti kita sudah tidak sabar ya buat nungguin 20 Agustus ya. Liga akan jalan, sudah fix nih Liga bakalan jalan. Mudah-mudahan semua tim bisa bersiap-siap dan kita semua juga siap untuk dukung dari rumah. Terus juga berarti artinya kita harus segera Mas Hanif ya, berarti mempersiapkan diri untuk bisa jangan sampai melanggar protokol-protokol kesehatan ya supaya Liga berjalan dengan lancar. Siap-siap liputan juga gitu kan. Iya, siap-siap liputan ya. Kami siap meliput, kami siap moto. Meliput, siap moto gitu. Yang mau kirim salam di stadion yang kertas. Kapan kesini itu DM aja sama gue. Kalau kami siap memberikan info-info terbaru dan terupdate. Kami siap apa aja itu ntar gue. Kami siap untuk nambah 3 episode per minggunya. Nonton nih Dagri bakalan seminggu 3 kali. Nah tapi Jebret Team sebelumnya aku mau ngingetin jangan lupa buat ikutan workshop Jebret Media tanggal 13 dan juga 14 Agustus. Ini udah makin deket ya, kalian bisa nambah ilmu di sini. Ini luar biasa banget, bakalan ada para pandit, para host dan juga ada expert-expertnya. Dan harganya masih pre-sale loh. Ayo langsung sekarang, kalian langsung bisa scan di sini untuk tiket pre-sale-nya. Murah banget.
ini investasinya jangka panjang. Kalian bisa tahu gimana harus jadi sportcaster, para pandit, dan juga bisa jadi untuk membangun media sebesar Jebret Media ini kayak gimana. Untuk sebesar Jebret Media ini ya, mantap. Buka-bukaan dapur nanti kita semuanya. Oke Jebret, terima kasih banyak udah nonton Depdagri. Jangan lupa nonton lagi minggu depan dan mudah-mudahan liga mulai dan berjalan lancar. Kita bakalan ketemu seminggu 3 kali. Mas Hanif makasih, Mas Vino makasih. Sampai ketemu, jangan kemana-mana. Abis ini ada DPI. Bye. Salam Susi.